Kita akan membahas sebuah kisah comeback yang sangat dramatis dari salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia, Google, dalam perlombaan AI yang super ketat. Ini adalah narasi klasik tentang bagaimana sebuah perusahaan raksasa yang sempat tersandung justru menemukan cara untuk bangkit kembali, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya raksasa ini bisa bangkit dari keterpurukannya. Semuanya berawal dari sebuah bencana besar. Kutipan pedas ini benar-benar merangkum peluncuran chatbot AI Google Bard yang gagal total. Momen ini tuh bukan cuma sekedar kesalahan teknis loh. Ini adalah sebuah krisis yang benar-benar mengguncang fondasi Google sebagai raksasa teknologi. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita mulai dari momen memalukan Google itu, lalu kita mundur sedikit buat ngerti, kok bisa sih pelopor AI malah jadi ragu-ragu? Setelah itu, kita akan bongkar mesin kebangkitan mereka, lihat gimana kondisi perang AI yang ternyata masih panas, dan yang terpenting, kita akan ambil pelajaran berharga dari kisah comeback yang luar biasa ini. Oke, kita kembali ke momen krusial itu. Momen di mana dominasi Google sebagai raja teknologi tiba-tiba dipertanyakan di depan umum. Sebuah momen yang memaksa mereka untuk, menelan pil pahit. Gini, semuanya tuh terjadi cepat banget. Pas ChatGPT meledak di November 2022, di dalam Google itu langsung panik. Mereka sampai ngeluarin kode merah, itu sinyal darurat internal, dan buru-buru banget ngerilis Bard. Dan hasilnya, sebuah demo publik yang super memalukan karena Bard ngasih jawaban yang salah. Ini bukan cuma kesalahan teknis, ini pukulan telak buat citra Google sebagai pemimpin inovasi. Jadi dampaknya itu parah banget loh. Bayangin aja, saham mereka langsung anjlok, reputasi yang dibangun puluhan tahun seakan retak, dan bahkan sampai ada seruan publik supaya CEO-nya, Sundar Pichai, mundur. Ini benar-benar momen krisis yang sesungguhnya buat raksasa teknologi sekelas Google. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Gimana ceritanya perusahaan yang pada dasarnya adalah pelopor AI modern malah bisa ada di posisi terjepit begini? Yuk kita coba mundur sedikit buat paham kenapa sang pemimpin ini justru bisa tertinggal di belakang. Nah, ironisnya tuh di sini. Di satu sisi, Google itu rumahnya Google Brain dan DeepMind, dua tim jenius yang melahirkan teknologi dasar AI yang kita kenal sekarang. Tapi di sisi lain, mereka terlalu hati-hati. Mereka takut kalau AI generatif ini bakal mengganggu bisnis utama mereka, iklan dari Google Search. Keraguan inilah yang bikin mereka nahan teknologi canggihnya dan akhirnya ngasih kesempatan emas buat pesaing buat nyuri panggung. Meskipun kelihatannya Google kalah start, posisi mereka sebagai pemain belakangan ini justru ngasih keuntungan strategis yang unik. Mereka jadi bisa ngamatin pasar, belajar dari kesalahan dan keberhasilan pesaing, dan akhirnya nyusun strategi balasan yang jauh lebih matang. Bisa dibilang, peluncuran Bard yang gagal itu jadi pelajaran yang super mahal, tapi juga super berharga. Dan disinilah titik baliknya. Momen di mana Google berhenti panik dan mulai bertindak secara strategis. Mari kita lihat 3 pilar utama yang mereka bangun untuk merekayasa comeback mereka yang luar biasa ini. Google benar-benar gak main-main. Pertama, mereka rombak total strukturnya. Dua tim AI terbaik mereka, Google Brain dan DeepMind, dilebur jadi satu kekuatan super. Birokrasi dipangkas, fokusnya jadi satu. Kedua, inovasi. Mereka meluncurkan Gemini yang bukan cuma pengganti Bard, tapi lompatan besar. Dan ketiga, pondasinya diperkuat habis-habisan dengan investasi gila-gilaan di infrastruktur, dari chip canggih sampai cloud. Dan ini nih, bagian paling jenius dari strategi mereka. Gemini itu bukan produk terpisah yang harus kita unduh, bukan. Dia itu ibarat otak baru yang langsung ditanamkan ke dalam semua layanan Google yang udah kita pakai tiap hari. Search, Gmail, YouTube. Dengan cara ini, Google nggak cuma bersaing, mereka secara fundamental mengubah cara AI dipakai oleh miliaran penggunanya setiap hari. Ungkapan ini pas banget buat ngegambarin perubahan momentumnya. Pasar, analis, dan semua orang mulai sadar. Raksasa yang tadinya ketinggalan ini sekarang udah mulai lari kencang. Getarannya terasa. Dan kalau butuh bukti, angkanya nggak bisa bohong. Coba lihat, dalam setahun terakhir, saham Alphabet, induknya Google, meroket hampir 82%. Ini bukan angka main-main, ini bukti nyata kalau pasar percaya sama strategi comeback mereka. Eits, tapi ceritanya belum selesai di sini. Meskipun kebangkitan Google itu keren banget, perang AI ini masih jauh dari kata usai. Yuk kita lihat kondisi medan perangnya sekarang, karena persaingannya masih panas banget. Nah, data ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Meskipun Google punya ratusan juta pengguna Gemini lewat produk-produknya, OpenAI dengan ChatGPT-nya masih jadi raja di sisi konsumen. Lihat aja deh angka kunjungan web bulanannya. Jomplang banget kan?
Artinya, pertarungan untuk merebut hati pengguna langsung itu masih dikuasai OpenAI. Grafik ini bikin makin jelas ya, kesenjangan traffic web antara Gemini dan ChatGPT itu, wow, jauh banget. Ini jadi pengingat penting bahwa punya teknologi canggih itu satu hal, tapi memenangkan kebiasaan pengguna sehari-hari itu pertempuran yang sama sekali berbeda. Dan jangan lupa soal uangnya. Pertarungan ini tuh maraton investasi raksasa. 4 pemain besar, Google, Meta, Microsoft, dan Amazon, diperkirakan bakal ngabisin total 380 miliar dolar buat belanja teknologi tahun ini aja. Ini bukan lari sprint, ini perang ketahanan. Jadi, setelah kita lihat semua drama ini, dari jatuh sampai bangkit lagi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Google ini? Yuk kita simpulkan beberapa poin pentingnya. Buat Google sendiri, PR-nya masih ada 3. Pertama, bikin Gemini jadi asisten yang benar-benar kita nggak bisa hidup tanpanya. Bukan cuma fitur keren sesekali. Kedua, buka Gemini jadi platform biar developer lain bisa ikut berinovasi. Dan ketiga, ya, terus gelontorkan investasi di infrastruktur. Ini bukan lagi soal bersaing, tapi soal bagaimana mereka bisa kembali memimpin. Dan pelajaran ini jujur aja bisa kita pakai dimanapun. Jadi yang pertama itu nggak ngejamin kemenangan akhir. Yang penting itu daya tahan. Kedua, kemenangan sejati seringkali datang pas kita berhenti liatin pesaing terus dan mulai fokus sama kekuatan unik kita sendiri. Dan ketiga, yang paling penting, teknologi secanggih apapun kalau nggak bisa nyelesain masalah nyata pengguna, ya percuma. Kisah comeback Google ini bukan cuma soal teknologi atau saham. Ini tentang mental, tentang keberanian buat berbenah di bawah tekanan paling berat. Ini tentang keyakinan bahwa ketinggalan itu bukan akhir, tapi justru bisa jadi titik awal untuk lari yang lebih kencang. Jadi saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Karena kebangkitan itu bukan cuma milik raksasa teknologi kan? Setiap orang, setiap kita punya versi comeback-nya masing-masing. Dan siapa tahu, langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah awal dari kebangkitan besar versi Anda sendiri.